Melati kuntum, tumbuh merata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Aulia dengan NIM 23061355555 dengan program studi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusa MSI MH. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang tanah wilayat. Selamat menyaksikan. Hak ulayat yaitu tanah hak kepunyaan bersama persekutuan hukum adat. Suatu hak yang paling tinggi kedudukannya adalah hak ulayat. Unsur-unsur hak ulayat yang pertama ada unsur kepunyaan, yaitu seluruh warga masyarakat adat memiliki hak untuk menggunakan, dan yang kedua adalah unsur kewenangan, yang artinya untuk memimpin, merencanakan, dan mengatur penggunaannya. Adapun ciri-ciri tanah wilayat. Yang pertama, yang dapat menggunakan tanah belukar di dalam wilayahnya hanya masyarakat hukum. Yang kedua, jika ingin memakai hak atas tanah oleh yang bukan anggota dari masyarakat hukum, harus ada persetujuan dari persekutuan hukum. Yang ketiga, masyarakat hukum tidak dapat mengalihkan hanya senantiasa kepada pihak lain. Yang keempat, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk ikut campur dalam persoalan tanah yang sudah digarap. Berikut ini saya mengambil tanah wilayah dari kota Bangkinang. Tanah bagi masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang adalah tanah ulayat yang terletak di wilayah masyarakat hukum adatnya. Tanah tersebut adalah salah satu terpenting supaya mendapatkan kebutuhan hidup masyarakat. Tanah bukan saja untuk tempat tinggal, namun juga untuk tempat bertani, berkebun, dan tempat untuk usaha-usaha yang lainnya. Apalagi negara Indonesia dalam mendirikan perekonomian masyarakatnya yang terikat dengan bidang agraria. Kedudukan hukum adat sebagai dasar hukum agraria selagi tidak berlawanan dengan hukum negara atau pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya yang masih mematuhi unsur-unsur yang berlandaskan pada hukum-hukum agama. Ketentuan ini juga dapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam ketentuan UU-PA, untuk mengakui eksistensi hak ulayat ialah persoalan yang wajar sebab pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum lahirnya negara Republik Indonesia, hak ulayat dan masyarakat hukum adat tersebut sudah ada. Tanah ulayat merupakan tanah milik seluruh anggota persekutuan hukum yang pengaturan penguasaannya diserahkan oleh Nini Mama atau ketua adat, dan juga secara perorangan dalam penguasaan tanah terhadap tanah ulayat. Apabila hak perorangan ini menguat, maka melemahlah hak ulayat tersebut dan sebaliknya. Hak ulayat Persekutuan Melayu Datuk Mudo ini adalah hak yang dikuasai oleh Nini Mama dalam suku Melayu Datuk Mudo. Namun, harus diakui berdasarkan adat oleh Nini Mama persekutuan lainnya di dalam kenegerian itu sendiri dan Nini Mama yang bersebelahan negeri yang bersepadan dengan hak tersebut. Barulah hak ulayat itu merupakan hak yang sah dan dapat dikuasainya. Namun, harus mendapat pula pengakuan dari Datua penghulu besar yaitu Datua Bandaro Sati dalam kenegerian Bangkinang, selaku pucua adat atau selaku Nini Mama penguasa ulayat dari kenegerian lain yang berbatas dengan ulayat yang kemudian diakui mempunyai ulayat oleh ketua pimpin adat atau penguasa hak ulayat setempat. Tanah ulayat Persekutuan Melayu Datuk Mudo ini kekuasaannya ada pada penguasa yang biasa dikuasakan untuk menjaga ulayatnya kepada dubalang suku-sukunya masing-masing atau disebut Nini Mama Persekutuan. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik religius yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak ulayat bukan hak orang seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan,
baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat, tidak ada tanah sebagai res nullius. Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Pemanfaatan hak ulayat dan peruntukannya di Kenagarian Bangkinang dilakukan berdasarkan kepentingan bersama masyarakat pemilik suatu hak ulayat untuk acara adat, pekan desa, pekuburan bersama, di samping kepentingan anggotanya atau keturunannya sebagai tempat tinggal, lahan pertanian. Hak ulayat Bangkinang pada dasarnya dikuasai oleh suatu suku yang lahir dari suatu kenyataan dalam penggunaan tanah untuk kepentingan bersama, milik bersama keturunannya, yang dimana suku sebagai kelompok masyarakat hukum mempunyai hak menguasai baik ke dalam maupun keluar. Prinsip adat menyebutkan bahwa tanah ulayat Melayu Datuk Mudo tidak dapat diperjualbelikan atau digadaikan, tetapi ada kondisi tertentu yang memberi celah untuk melanggar prinsip tersebut. Kondisi tersebut bisa untuk kepentingan pihak dalam anak kemenakan maupun untuk pihak luar pemerintah atau swasta. Hutan ini bukan sembarang hutan, ada penghuninya. Selama di dalam, jaga kesopanan. Jangan berkata-kata kotor, serta tidak boleh buang air dan buang sampah. Itulah sepenggal peringatan yang tak asing dilontarkan. Masyarakat percaya bahwa kedua hutan ini adalah tempat bermukimnya orang bunian, makhluk halus mirip manusia. Kearifan lokal masyarakat adat yang terpelihara berabad-abad lamanya mampu memagari perilaku manusia terhadap alamnya. Hutan pun tetap lestari hingga berabad-abad lamanya. Begitulah cara masyarakat adat mengelola wilayah ulayat melalui hak ulayat yang dimilikinya. Hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat adat untuk mengatur wilayah adatnya. Wilayah adat terdiri dari tanah ulayat, hutan ulayat, danau ulayat, dan semua hal yang terdapat di dalam teritori wilayah adat. Hak ulayat ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedamaian yang dinikmati selama berabad-abad oleh masyarakat adat mulai terusik pada masa pemerintahan Orde Baru. Program reboisasi yang dimulai pada 1966 turut mengabaikan keberadaan hak ulayat. Salah satunya terjadi pada masyarakat Desa Gunung Malintang yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk direboisasi oleh pemerintah pada 1979. 12 tahun kemudian, pada 1991, konflik pun muncul. Sebanyak 3.000 warga desa Gunung Malintang tergusur dari tanahnya sendiri. Berbekal izin dari Menteri Kehutanan, tanah seluas 1.000 hektar berpindah tangan kepada PTP 3 untuk dijadikan perkebunan. Konflik agraria seperti ini kerap terjadi karena tidak tersedianya data administrasi keberadaan hutan adat yang jelas dan transparan. Barulah pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase pertama. Luasan lahan adat yang tercatat adalah 472.981 hektar. Sangat kecil dibanding seluruh luasan tanah adat yang ada. Peta hutan adat sepatutnya ditangani secepat mungkin agar konflik bisa diminimalkan. Pemda itu kan nggak punya data, nggak punya peta tentang wilayah mereka, wilayah kerja mereka. Mereka menggunakan peta dari Jakarta. Nah, peta dari Jakarta itu sebenarnya kan tidak ada peta masyarakat adat. Jadi di peta Jakarta itu semua tanah kosong aja. Ancaman lain yang tak kalah serius adalah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama pribadi pada tanah ulayat. Memasukkan dua program ini, ya, sertifikasi tanah-tanah individu dengan tora di wilayah adat, ya, menurut kami itu adalah upaya yang justru akan menjadi
bom waktu. Pemerintah sedang menanam bom waktu di masyarakat adat dengan sertifikasi tanah-tanah individu di wilayah-wilayah adat ini. Dan orang-orang yang sudah punya sertifikat tanah-tanah individual itu langsung menjualnya kepada investor, ya, kepada pembeli yang memberikan harga paling mahal. Dan ini akan merusak sistem kekerabatan di masyarakat adat dan dalam beberapa kasus malah sampai ke pembunuhan di antara saudara. Peran aktif masyarakat adat pun sangat penting untuk mempertahankan eksistensi hak ulayat. Dimulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Hak ulayat memang seyogyanya dikembalikan kepada masyarakat adat, tak hanya demi kesejahteraan masyarakat adat, akan tetapi yang juga terpenting adalah keberlangsungan hutan agar tetap lestari. Ini referensi yang saya dapatkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, lain masa bersua lagi. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.